Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Masjid Darul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperuntukkan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Besar harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Kita masih akan melanjutkan pada hadis yang ke-21, yaitu masih pada bab taubat, ya, bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ataupun firman Allah yang menjelaskan tentang diterimanya taubat Nabi dan juga orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ya. Namun sebelumnya, saya akan sedikit ke atas, yaitu tentang sumpahnya, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah dia itu mengatakan, sejak dia lahir dari rahim ibunya,
Ya, belum pernah dia mendapatkan suatu kebahagiaan yang paling bahagia selama dia hidup kecuali saat dia ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia pun di sini bersumpah melanjutkan apa yang menjadi ya penguat untuk membuktikan ya kalau Ka'ab bin Malik beserta dua orang temannya itu memang benar-benar diterima taubatnya oleh Allah ya, sampai beliau untuk membuktikannya akan menyerahkan seluruh harta yang dia miliki ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diinfakkan ya. Akan tetapi Nabi bilang jangan ya, engkau simpan harta yang engkau punya itu akan lebih baik bagimu ketimbang engkau menyedekahkan semuanya. Ya, kenapa? Karena di situ engkau punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Ya, sampai ya Ka'ab bin Malik menjelaskan, ya Rasul, sesungguhnya aku telah menyimpan sebagian harta yang aku dapati saat perang Khaybar ketika itu. Ya, itu aku jadikan sebagai simpananku. Tapi Nabi tetap mengatakan tidak. Ya, engkau simpan hartamu itu untuk bekal kamu itu lebih baik ketimbang engkau menyedekahkan semuanya kepadaku. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lalu di sini ya Sa'ad bin Malik ya beliau pun bersumpah ya, kata beliau, wallahi ya ma ta'ammadtu kadbatan munzu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Ya, Sa'ad bin Malik ya beliau bersumpah demi Allah, kata dia, ma ta'ammadtu kadbatan ya aku tidak akan mampu ya berbuat dusta atau berkata dusta dengan sengaja ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak aku ya mengungkapkan kata-kata ini ya. Jadi sejak dia bersumpah dengan sesungguh hati ya kalau dia tidak akan pernah berkata satu kata dusta pun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai kapan? Sampai hari ini ya. Bahkan beliau ya memohon, wa inni la arju ya sesungguhnya aku memohon ya. Ini namanya roja itu harapan ya. Dalam bahasa Arab ya permohonan itu ada dua, ada namanya tamanni, ada namanya taroji ya. Kalau tamanni itu harapan yang tidak akan Allah berikan. Kenapa? Karena hanya sekedar angan-angan saja. Ya, pengen jadi orang alim tapi nggak mau belajar. Pengen jadi orang kaya tapi nggak mau berusaha. Ya, ini namanya tamanni. Tamanni ini nggak bakal Allah kasih. Tapi ada yang kedua namanya at-taraji. Ya, permohonan atau keinginan yang diikuti dengan adanya ikhtiar. Ya, dengan adanya usaha ya, sehingga
apa yang dia inginkan itu benar-benar ditujukan kepada Allah. Kalau orang itu menginginkan sesuatu, makanya dia apa? Berusaha. Ya, nah orang berusaha saja ketika ingin menjadi orang yang sukses belum tentu langsung Allah kasih. Ya, apalagi ada orang yang ingin sukses, pengen kaya tanpa usaha, nggak akan mungkin orang itu mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena itu namanya at-tamanni. Ya, kalau tamanni, ya apa itu? Usaha, apa namanya? Doa yang diiringi dengan adanya ikhtiar ataupun ya usaha. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik, ya dia memohon, ya apa? Ya dia bermohon an yahfadhani Allah Ta'ala fima baqiya, ya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga aku sampai akhir hayatku. Ya, apa maksudnya? Ya, dia memohon agar tidak akan satu kata pun keluar dari mulut saya ini untuk berkata dusta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena perbuatan dusta, ya ucapan dusta itu, ya sesuatu ucapan yang akan apa? Ya menjerumuskan dia itu ke dalam suatu apa? Kejahatan. Ya, dan kejahatan itu akan menjerumuskan dia kemana? Ke dalam api neraka. Ya, karena Nabi sudah bersabda, ya iyyakum wal kadzib. Ya, jangan-jangan kalian itu berbuat apa? Dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta itu ya akan menjuruskan kamu ke dalam suatu apa? Al-fujur, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan apa? Menjerumuskan kamu ke jurang api neraka. Ya, makanya Sa'ad bin Malik dia memohon kepada Allah agar Allah selalu memeliharanya, ya sampai akhir hayatnya tidak akan apa? Berkata dusta. Artinya istiqomah dengan apa? Dengan taubat yang dia lakukan. Ya. Nah ini baru Pak, ya benar-benar namanya taubat. Ya, ada orang kan dia bertobat, ya, tapi suatu saat ngapain lagi? Diulangi itu pekerjaannya. Ya, kadang memang kita manusia Pak, ya niat nggak ada, tapi ada kesempatan terjadi. Ya, niat awalnya nggak ada, tapi ketika ada kesempatan apa? Terjadi. Ya, kalau orang ada niat, kesempatan belum ada, bisa jadi nggak jadi laksanain. Kenapa ya? Karena kesempatan untuk melakukan yang tidak baik itu apa? Belum ditemui. Tapi ketika orang niat belum ada, kesempatan ada, maka yang pasti akan apa? Terjadi itu perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah makanya untuk membentengi, ya atau untuk ya melindungi diri kita, ya dari perbuatan-perbuatan yang dusta, maka kita sebisa mungkin menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Agar apa? Agar kita ya benar-benar dijauhkan dari apa? Perbuatan-perbuatan yang sifatnya dusta ataupun ucapan-ucapan yang sifatnya dusta. Ya, tidak. Qala, ya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya di dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai dengan ayat 119, ya Allah berfirman, fa anzalallahu ta'ala, apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi, laqad sungguh, ya ini qad ini litahqiqi wat tauqid, ya untuk menguatkan, ya dan memastikan, ya apa Allah katakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya Nabi. Ya, karena ya Sa'ad bin Malik pernah nanya, ya Nabi kan bilang kepada Sa'ad bin Malik dan kepada kedua orang temannya, Sa'ad, ya dan dua orang temannya, ya kamu sudah diterima
taubat kamu. Ya, saat yang bertanya, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Kan tanya gitu. Ya, pada hadis yang sebelumnya. Ya, apakah penerimaan taubat yang engkau katakan ini datangnya dari kamu atau dari Allah? Ya, Nabi menjawab, la min indillah. Bukan dari aku. Ya, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena yang maha menerima taubat hanya siapa? Allah. Ya, karena Allah punya sifat yang namanya innahu tawwabur rahim. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwab, maha apa? Penerima taubat. Ya, sehingga untuk menguatkan apa yang diucapkan Nabi kepada Sa'ad bin Malik, Allah turunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 117. Apa tadi? Laqad taballahu 'alan nabiyyi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi. Wal muhajirina. Begitu juga Allah menerima taubatnya orang-orang muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin maksudnya siapa nih Pak? Orang-orang yang pernah ikut hijrah bersama Nabi. Ya, ketika Nabi hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, mereka itu semuanya diterima taubatnya oleh Allah. Ya, yang ikut lakukan kesalahan ya, yang tidak ikut melakukan kesalahan itu diampuni. Ya, padahal ya kesalahan ini bukan suatu kesalahan yang fatal. Ya, bukan suatu kesalahan yang disengaja, bukan. Ya, tapi subhanallahnya begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dan para pengikutnya. Ya, apa? Dosa-dosa mereka Allah telah ampuni. Ini lantaran apa ya? Lantaran mereka ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam Al-Quran surah yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan azab kepada mereka wa anta fihim, ya selama kamu masih berada di sisi mereka wahai Muhammad. Ya, jadi waktu Nabi Muhammad masih berada di sisi mereka Pak, ya nggak pernah yang namanya turun azab. Kenapa? Azab Allah bakal turunin, tapi Allah apa? Nabi bilang jangan. Ya, tuh satu ketika saya jangankan azab langsung dari Allah. Ya, yang namanya makhluk di sekitar Nabi saat itu makhluk kecewa dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Mereka sangat geram dan kesal atas perilaku mereka. Mereka akan membalas segala kejahatan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi bilang jangan. Tuh, ya. Padahal kalau Nabi bilang ngomong aja langsung gitu. Ya. Tapi subhanallahnya ya Nabi hanya mengatakan ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah berikanlah ya hidayah kepada kaumku. Kenapa? Innahu la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya, coba kalau kita ya ada orang jahil sama kita. Ya, ketika ada orang jahil sama kita, ada orang pengen belain kita bilang apa? Silakan cepetan. Mau kurang aja tuh orang, nah, gitu kan? Ya, itu kalau kita, ya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Ya, luar biasanya beliau dengan budi pekerti akhlak yang mulia. Ya, makanya pantas Allah memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad dengan firman-Nya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, untuk
mempertegas lagi, ya, dengan langsung domirnya disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, padahal kalau dengan ayat yang tadi cukup, dapatkan dalam Rasulullah uswatun hasanah cukup, ya. Tapi untuk mempertegas, mengkhususkan bahwa Nabi benar-benar punya akhlak apa? Tadi wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat apa? Budi pekerti yang sangat agung. Ya, nah, baik. Jadi, ya, Allah benar-benar sudah menerima taubatnya, ya, selama apa? Nabi yang memberikan jaminan pasti, ya. Bahkan Allah juga katakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, ya, dan Allah juga tidak akan memberikan azab kepada umatmu wahai Muhammad wa hum yastaghfirun selama umatmu masih ngapain? Meminta ampun, masih beristighfar kepada siapa? Kepada Allah, ya. Apalagi yang mintain ampun langsung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pasti diterima taubatnya, ya, betul. Makanya orang-orang muhajirin berasa apa? Beruntung. Wal ansaril ladzina tabauhu, ya, begitu pula orang-orang Ansar, ya, yang mana mereka selalu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrati, ya. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, ya, mereka begitu setianya ikut kepada Nabi padahal saat itu, ya, masa waktu saat itu dalam keadaan susah, ya. Coba Pak, kita biasanya kalau nemenin orang tuh ketika orang lagi apa? Lagi kaya, ya, lagi duitnya banyak, ya, lagi habis obyekannya tembus, tuh, ya, semua orang ngakuin sudah ada, ya. Makanya pepatah Arab bilang inza damali kullu nas yuqarribuni, ya, kalau gue lagi banyak duit semua orang deketin gue, ya, yang bukan saudara ngaku saudara, ya, yang jauh ngaku tetangga, kan gitu, ya. Yang tetangga ngaku keponakan, ya. Itu kalau apa? Kalau kita lagi ngapain? Banyak duit, ya. Tapi sebaliknya, ya, fa illam, ya, apabila lam yakun mali, ketika aku tidak punya duit, kullu nasi ba'ini, ya, semua orang menjauhi aku. Tuh, ya. Ngapain teman sama Bukhari metik lagi? Ya, yang enak berteman sama orang yang punya duit. Ngapain? Waktu gue susah gue bisa ngapain? Minjem minimal, ya. Kalau nggak minjem ya ngapain? Minta, ya. Redaksinya sih minjem, padahal sih pengennya minta, ya kan? Itu modus namanya tuh, ya. Orang-orang sekarang tuh orang-orang minjem, padahal pengen ngapain? Minta. Ini boleh kan? Nggak boleh kan? Ya. Kalau ada orang minjem duit, dia punya tujuan atau niat nggak mau ngembaliin, kata Nabi ini dosanya lebih besar daripada ini dosa mencuri, ya. Dia minjem nih, tapi dia punya ikhtiar nggak baik, emang nggak mau kembaliin. Aku pernah minjem juga sama Bori, gue tahu di mana tuh mau kembaliin. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu dosanya itu lebih besar daripada dosa kita mencuri. Jangankan kita nggak kembaliin uang Pak, ya, kita menunda-nunda mengembalikan uang pinjaman sementara uang kita ada, itu pun suatu kezaliman, ya. Yang di dalam hadis Nabi katakan madlul ghani zulmun, ya, menunda-nunda membayar hutang itu suatu kezaliman. Kalau kita lagi ada Pak, tuh, ya. Jadi kita kalau berkawan itu coba contoh seperti bagaimana para sahabat, ya, menunjukkan kesetiaannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW,
Ya, jadi bukan saat dalam keadaan tuh orang lagi senang kita temenin, akan tetapi saat dalam keadaan sesulit apapun, ya kita harus apa? Bisa menjadikan tuh orang apa ya, teman kita, ya hidup apa istilah peribahasanya? Apa istilah peribahasanya? Ya hidup susah selalu bersama, senang susah apa? Bersama, ya. Jadi jangan waktu untuk orang lagi punya duitnya doang, tidak, ya. Ya contoh para sahabat tuh, ya. Padahal ketika itu tuh, ya kondisi memang sedang dalam keadaan serba sulit, ya. Tapi apa? Tapi mereka tidak menjadikan mundur untuk selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi saat-saat sekarang ini Pak, kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ini, ya perekonomian yang serba susah, ya memang ujian kita ada-ada tuh, ya lagi saat susah sekarang ini, contohnya Pak, mohon maaf, ada orang minta tolong tuh ujian tuh, ya kita jangan sekali-kali bilang lu minta tolong lu lagi susah kayak gini, lu gak tahu gini banget, jangan, ya kita bilang aja dah, kalau memang ada kasih, kalau memang nggak ada bilang nggak ada, ya atau duit ada tapi buat keperluan yang lain, bilang apa adanya aja, ya jangan justru lantas kita apa, ya memberikan kata-kata yang akan apa ya, menjadikan orang itu tersinggung, jangan Pak, ya berkatalah ya yang baik, ya sehingga orang itu akan apa ya, lebih legowo kalau bahasa Betawinya bilang, ya lebih apa, menerima dengan kenyataan yang memang sebenarnya, ya tidak. Hatta balagha, ya sampai pada akhir ayat Allah katakan innahu bihim raufun rahim, ya sesungguhnya dia siapa, Allah Subhanahu wa taala itu, ya bihim raufun rahim, ya maha pengasih dan penyayang kepada mereka, ya siapa dulu? Nabi Muhammad, ya dan para sahabatnya, ya kalau Nabi dicintai, otomatis orang yang bersama Nabi juga pasti diapain? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya makanya kita Pak kalau mau bergaul, cari bergaul sama orang yang apa? Yang baik, ya kalau kita nggak baik-baik banget saat kita bergaul sama orang baik, kita kelihatan baiknya Pak, ya istilah kata peribahasa bilang kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita bakal kebagian apa? Wanginya, meskipun kita bukan tukang minyak wangi, ya tapi kalau kita bergaul sama tukang minyak tanah, kita bakal kebawaan minyak tanahnya, meskipun kita bukan tukang minyak tanah, ya kenapa? Karena yang namanya Pak, ya seseorang itu jangan kita lihat secara langsung orang tersebut, kita pengen lihat tuh orang baik atau tidaknya, lihat dah siapa temannya, gitu aja, ya tuh kalau orang suka bergaul dengan orang-orang baik, kita harus yakin itu adalah orang-orang baik, ya tapi kalau tuh orang kita lihat kesehariannya bergaul dengan anak-anak atau orang-orang yang agak jelas, otomatis secara pasti apa? Itu juga seperti itu, ya beda hanya dengan seorang ya dai ataupun seorang pendakwah, ya seorang dai atau pendakwah dia mendekati orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang narkoba adanya, orang-orang yang suka miras, bukan berarti dia ingin ikut di situ, bukan, tapi dalam rangka pendekatan kepada mereka, ya cara ataupun metode yang dilakukan agar orang-orang itu bisa hijrah ke jalan yang benar, ya jangan kita justru ngapain, ikut ya berada di dalam lingkaran mereka, ya gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, ya dan terhadap 3 orang kata Allah, ya yang mereka itu apa? Khulifu, ya ditunda atau tertinggal, hatta idza daqat alaihimul ardu, ya sehingga mereka itu apa? Merasakan, ya lantaran mereka
sempit Pak. Ya, kita jalan ke sono, kita pikir nggak kenal, ada orang kenal kita, tahu kita lagi asik-asik nongkrong, ada yang manggil kita, ya tahu juga kan. Ya, kita udah diem-diem, nggak penampilan kita ubah, pakai pet, pakai celana jeans, ya kan, pakai kemeja dimasukin, ya ada yang manggil, assalamualaikum Pak Haji, ya tahu juga. Ya kan, dan kita udah berusaha juga. Ya, sempit banget dunia kan, gak ada yang melihat, kan menang gua kali, ya kan? Tahu apa? Ada yang menang gua ya, alhamdulillah. Berarti Allah menunjukkan kepada kita tuh Pak. Ya, Allah memberikan hidayah melalui orang. Ya, kayak ini ada yang kenal gua. Ya, kalau bini gue tahu bisa berapa? Ya, jadi apa ya? Dia pak dari rumahnya. Ya, kayak dia, aku lagi jalan-jalan aja, alasan aja dah kayak gitu. Ya. Boleh tak alasan kayak gitu? Boleh Pak, asalkan jangan tujuannya kita untuk bohong, tujuannya untuk menenangkan suasana. Saya kita terus terang lagi ngancam menjadi jangan itu gitu. Jangan, ya. Itu kan belum terjadi, ya kan? Kalau sudah terjadi boleh, ya. Ini belum terjadi, baru niat doang, tapi kesempatannya belum ada, ya. Lagi nongkrong doang, ada yang menegur. Ya, assalamualaikum lagi, assalamualaikum Pak Haji, gitu. Ya, berarti ini udah pakai assalamualaikum nih, ya. Tuh. Baik. Bima rahbat, ya. Padahal, ya, dunia itu luas, ya. Masa lantaran dengan 3 orang ini aja, ya, dijadikan dunia itu sempit karena saking kekhawatiran dia tuh, ya, Sa'ad bin Malik dan kedua orang temannya tuh. Ya, sehingga dia merasakan ya Allah, saya jalan ke sono susah, ya, saya ngucapin salam nggak ada yang jawab, ya, seakan-akan yang dunia itu sempit, ya, bima rahbat padahal dunia itu luas, ya, itu. Hatta balagha sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan di akhir ayat yang berikutnya, ittaqullaha, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sholihin, ya, dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang benar, ya, jadilah kalian selalu bersama apa? Orang-orang yang jujur, ya. Tuh, kalau kita tadi dikatakan bergaul dengan orang yang tukang bohong, pasti kita bakal kebagian suka bohong juga, ya. Hanya awas Pak, kita bergaul sama orang tukang bohong, kita bakal bohong dulu kan, ya. Coba sih, nah ya. Tapi kalau orang kita bergaul sama orang yang nggak pernah bohong, maka insya Allah, ya, ucapan atau kata-kata yang kita keluarkan itu tidak akan mengandung dusta ataupun bohong lagi, ya. Karena mulut ini Pak, ya, yang namanya mulut itu kan orang bilang lidah itu tidak bertulang, ya, itu. Ketika orang berkata-kata dengan mengemas ucapan atau kata-katanya itu, padahal itu suatu kebohongan, maaf, ya, di situ ada dalam ilmu apa namanya itu, ilmu jiwa, ya, ilmu nafsi, seorang bisa tahu Pak, ini orang ngomongnya bohong nih, ya, tanpa dia harus, ya, apa namanya, mengungkapkan kebohongannya. Orang yang tahu tentang ilmu jiwa dia akan tahu ini orang ngomongnya bohong nih, nggak jujur nih orang. Kelihatan dari air mukanya, kelihatan dari matanya, ya, itu ketahuan Pak, ya, nggak bisa dibohongin, ya. Itu makanya sebenarnya saya katakan Nabi itu sebenarnya tahu, ya, kalau saat Ka'ab bin Malik dan kedua orang tuanya ini bukan bohong, ya, bukan dia sengaja untuk tidak ikut perang bersama Nabi saat itu, ya, tapi memang kondisi atau keadaan yang menjadikan dia itu apa, tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ittaqullah, takwalah kepada Allah, ya, takutlah kepada Allah Pak, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas di dalam hadisnya, ya, ittaqillaha haitsuma kunta, ya,
bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, jadi takwa itu bukan hanya saat kita berada di masjid doang, Pak. Ya, takwa itu bukan saat kita berada di majelis taklim doang, bukan. Ya, takwa itu saat kita berada di pasar, kita harus menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Saat kita berada di suatu tempat atau daerah yang jauh dari orang yang kenal kita, kita pun harus menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, dan bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Tuh, ya. Allah suruh untuk kita menjadi orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama orang-orang yang yang jujur. Ya, gitu. At-Taubah 117 sampai dengan 119. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab melanjutkan ya ceritanya ini. Apa kata beliau? Wallahi, ya, demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qattun, ya, belum pernah, ya, atau tidak pernah Allah itu memberikan suatu nikmat kepada aku ba'da id hadani Allahu lil Islam, ya, setelah Allah memberikan aku hidayah untuk memeluk agama Islam. A'zamu fi nafsi, yang aku dapati di dalam diriku, min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku berbuat jujur atau berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika belum pernah aku mendapatkan suatu nikmat yang lebih besar setelah Allah memberikan hidayah kepadaku untuk bisa masuk Islam atau memeluk Islam, kecuali apa? Aku mendapatkan nikmat bisa berkata jujur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap nikmat yang lebih besar, ya, ketimbang dia itu apa? Ya, Allah berikan hidayah kepada dia untuk bisa masuk Islam. Coba, ya, kita ini bisa bertemu sama orang-orang soleh, itu suatu nikmat, kan? Ya, kita bisa bersilaturahim, berkunjung, ziarah, ya, baik kepada orang-orang soleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, itu suatu nikmat, kan? Ya, banyak orang yang ya, tahu dengan orang-orang soleh, tahu dengan para ulama, tapi mereka anggap itu suatu hal yang biasa. Mereka nggak mau ziarah. Kenapa? Karena ini tidak ada keterpanggilan, ya, tidak ada keterpanggilan untuk dia ya, dekat kepada orang-orang soleh. Nah, Sa'ad bin Malik, ya, dia merasakan, ya, dia bisa berkata jujur. Ini berarti suatu nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada saya setelah Allah memberikan nikmat aku bisa memeluk agama Islam sebelumnya. Tuh, ya. Anla akuna kadzabtuhu, ya, sehingga menjadikan aku tidak akan berbuat dusta lagi, ya, fa ahlaka kama halakal ladzina kadzabu, yang akan menjadikan, ya, aku binasa seperti yang dibinasakan terhadap orang-orang yang telah berbuat dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Pak, kita bohong sama orang soleh, kita bohong sama orang-orang alim, mereka tidak akan membalas, tapi nanti Allah yang akan memberikan balasan. Ya, kita zalim terhadap orang-orang soleh, silakan mereka memperlakukan, ya, tuh, mengkriminalisasi, ya, susah mau tidaknya, ya. Susah harus jalan-jalan itu, ya. Silakan dikriminalisasi itu para ulama, silakan dituduh itu para ulama, sekarang bisa. Tapi ingat, Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya, Allah jangankan tidur, Pak, ngantuk aja kagak. Berarti Allah apa ini? Allah lihat. Silakan
ya, apalagi zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di situ mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berani memperlakukan anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, azab Allah pasti Allah akan berikan. Kapan? Tinggal tunggu waktunya. Ya, kita jangan takut Pak, biar aja nanti kita orang lemah, ya, kita rakyat lemah nggak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya udah selain aja sama Allah lah. Ya, kita yakin Allah itu nggak ngantuk dan tidak pernah tidur. Tuh, ya. Baik. Fa inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang berbuat dusta, hina anzalal wahyi, pada saat Allah turunkan wahyu, syarra ma qala li ahad, ya, sangat buruklah ucapan orang tersebut. Kenapa? Lantaran mereka menghina firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Qur'an, sayahlifuna billahi lakum, ya, idzan qalabtum ilaihim, ya, pasti mereka itu akan bersumpah, ya, atas nama Allah, ya, dengan kamu, idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu ikut kepada mereka, litu'ridu anhum, agar, ya, mereka itu agar kalian itu berpaling dari mereka, fa'ridu anhum, ya, maka berpalinglah kalian dari mereka. Kenapa? Innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang najis. Ya, najis dalam arti bukan najis secara aini. Ya, najis dalam arti orang yang selalu berbuat kotor itu kan ibaratkan najis. Artinya kebohongan itu suatu kotoran, Pak. Ya, dusta itu suatu kotoran. Ya, maka dianggap sebagai suatu najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sebagai orang yang najis, di mana tempat mereka? Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, ya. Dan tempat mereka itu yang pantas di mana? Di neraka jahanam. Kenapa? Jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu merupakan suatu balasan dengan apa-apa yang mereka melakukan. Selalu bohong kepada Nabi, ya, selalu bikin Nabi sedih, ya, selalu melakukan sesuatu yang menjadikan Nabi itu ya, tidak menerima, tapi Nabi memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, di awal ayat yang atas, ya, Allah memuji, ya, tentang bagaimana, ya, orang-orang yang memberikan taubatnya, terima taubatnya oleh Allah. Tapi ayat yang bawahnya itu Allah sangat menghinakan orang-orang yang selalu berbuat dusta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yahlifuna lakum, ya, yahlifuna lakum, ya, mereka itu bersumpah kepada kalian, litardau anhum, agar kalian itu ikut kepada mereka, ya. Mereka sumpah, udah nanti kalian ikut aja Anda, pasti mereka kalian akan senang, gitu, ya. Tapi Allah katakan, fa in tardau anhum, jika kamu ikut, jika kamu mau ikuti ajakan mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho kepada kaum yang selalu berbuat fasik, ya, yang selalu berbuat dusta, dosa, kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya. Jadi awas, kita jangan merasa kejahatan yang kita lakukan itu Allah tidak tahu. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan pasti Allah tahu, ya, karena di situ Allah sudah memerintahkan kepada malaikatnya untuk selalu mengawasi dua malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidaklah suatu ucapan yang keluar dari mulutnya melainkan ada dua malaikat yang selalu mencatat, yaitu malaikat raqib mencatat kebaikan dan atid mencatat kejahatan. Ya, insyaallah, ya, kita bisa selalu istiqomah untuk menjaga ucapan kita dari perbuatan
insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan dalam hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.